Saya malah pengen negara ini berkiblat kepada Madura. Apik, ayo Mas. Karena Terus loh Mas, terus. karena gini Cak Nun. Indonesia sudah merdeka sudah cukup lama, dan Bung Karno sebagai penggagas pun juga mengatakan satu silanya yaitu gotong royong, dan Madura sangat menerapkan hal itu. Saya tidak pernah menemukan di Surabaya gotong royong seperti Madura. Itu makanya Indonesia harus berkiblat ke sana, karena saya yakin pada tahun 2020 Madura akan jadi kiblat Nusantara. Itu yang saya yakin. Yang dimaksud bangsa itu apa? Karena definisi tentang negara dan bangsa itu berubah-ubah sesuai dengan kepentingan penguasa ekonomi dan peta keuangan. Ya, jangan lupa loh ya. Jadi yang ngatur kita itu sebenarnya bukan negarawan, bukan bangsawan. Yang ngatur kita itu adalah kapitalis. Ya, dulu ada nation state. Jadi dulu ada negara berdasarkan kebangsaan, ada negara berdasarkan macam-macam. Sampai sekarang negara itu dirobohkan. Ya, jadi tolong yang dimaksud bangsa itu apa? Madura itu suku apa bangsa? Bangsa. Loh, wong orang Eropa, Belgia, Luxembourg, Belanda, kiri kanan itu podo kabeh. Itu satu bahasa, mereka 3 bangsa kok. Wong kita 1000 bahasa kok satu bangsa. Jadi saya kira lambat atau cepat Indonesia itu bukan bangsa Indonesia, tapi kumpulan-kumpulan bangsa Indonesia. Jadi PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Indonesia. Ada bangsa Madura, aslinya enggak ada. Enggak ada. Setelah Omai Rama nyanyi baru ada Madura. Oh, gimana Jadon? Loh, itu loh. Ada Jawa, ada Sunda, terus Madura juga. Tahu nama Madura. Ya. Kalau pemerintahan sekarang nggak usah mengeluh. Saya nggak ngeluh Cak Nun. Ya. Cuma lakon lu malah apa itu mah? Cuma ingin menyadarkan orang-orang pintar yang di Indonesia ini untuk kompak lagi loh Cak Nun. Saya nggak, kalau yang sekarang nggak ngeluh gitu ya. Mulane kon gak gurung ru sebabe. Mulane kon kayak supaya kompak lagi. Ku gak ru apa sebabnya gak kompak. Mulane dipelajari sik. Ojo ngarani, ojo terlalu yakin karo pendapatmu sik. Kon salah sebabnya salah itu mau. Asal usulnya kok gak gotong royong itu salah. Ngono lho. Dipelajari mulane. Dan iki suwe masalahnya. Kamu pelajari lama. Jadi nek sing pemerintahan saiki, keadaan saiki nggak usah kamu ukur, udah kamu belajar aja. Sing saiki sama Tuhan mau disuruh pemerintah yang ada sekarang itu oleh Tuhan diperintahkan untuk melatih ketangguhan bangsa Indonesia. Jadi dibikin sengsara supaya kuat. Jadi pemerintah itu polisinya piye carane anyel uripe rakyatku. Cek kuat arek iki, cek tangguh ngono lho. Memang begitu. Aku roh wahyune ku apa biyen lewat Gunung Lawu ya kono ya apa ya. Jadi jangan mengeluh tentang yang sekarang. Yang penting pelajari bener, nek wis saatnya tiba kon bertugas. Ngono ya, Rek ya? Amin. Ya. Nggih. Apa meneh? Nggih, lak ningali daerah Ketajahan iki nggih sedih Cak Nun. Mosok ningali napa sak dalanan niku nggih sing gak ada omah magrong-magrong niku sing tiyang Jawa asli kok Kedik, tiyang pribumi nggih Kedik. Saniki kan napa tanah-tanah sing awis teng kota-kota niku sing gak ada nggih pribumi niku Kedik Cak Nun, malah tersingkirkan. Ya mulanya Pak Iskandar, pemerintah sekarang itu disuruh Tuhan untuk menyengsarakan rakyat. Alhamdulillah. Jadi kan dari kita mangkok pancetai pertanyaannya. Memang ditugaskan untuk supaya rakyat itu prihatin. Kok angel yo? Wah iki toko iki tek sapa? Lho, duduk tekku. Lho, lemah kok tek Cina kabeh. Ngono ta karepmu? Nggih, nggih. Lo memang sengaja. Itu Allah itu memang latih, ayo banting rakyatmu, cek tangguh, cek jadi pendekar, ayo banting, diantemi, tidak, ngunu, kan gak ero ya, memang begitu. Nanti setelah kamu jadi bagian dari pemerintah, baru perintahnya lain, sejahterakan rakyatmu. Nek saiki gak, nek saiki injak-injak rakyat, persulit hidupnya rakyatmu,
karena sekarang ini mereka dalam taraf pendidikan untuk menjadi manusia yang tangguh. Amin. Wis ojo sambat meneh lho. Ampun. Hajat disebul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya dari Madura. Salam takdim sama Kiai Muzammil selaku Satu bangsa. satu bangsa satu negara. Sama saya juga. Saya asli Solo kalau saya. Pertama-tama ngiri Cak Nun, akhir-akhir ini banyak kasus tentang pemerkosaan di bangsa kita. Paling parah itu kemarin tentang masalah Eno, seorang wanita yang dimasuki pacul. Itu saya membaca beritanya sangat miris. Terus ada lagi di media itu malah yang lebih parah, itu pakai bambu. Tapi gini Cak Nun, mungkin mereka juga kurang dari pendidikan kebangsaannya, sangat kurang. Saya malah pengen negara ini berkiblat kepada Madura. HP. Ayo Mas. Karena Terus lo Mas, terus. karena gini Cak Nun, Indonesia sudah merdeka sudah cukup lama, dan Bung Karno sebagai penggagas pun juga mengatakan satu silanya yaitu gotong royong, dan Madura sangat menerapkan hal itu. Saya tidak pernah menemukan di Surabaya gotong royong seperti Madura. Itu makanya Indonesia harus berkiblat ke sana, karena saya yakin pada tahun 2020 Madura akan jadi kiblat Nusantara. Itu yang saya yakin. Terus yang kedua Cak Nun, ini mungkin pertanyaan dari saya, cara menerapkan jiwa kebangsaan dalam diri kita itu kepada masyarakat seperti apa? Karena juga di Madura juga mungkin sudah terkikis dengan budaya-budaya Leninisme sama WhatsAppisme dan Facebookisme yang dikatakan Sampean Madura terkikis. Kini konsino ning Madura sih apa sih sampean iku? Maksudnya ini ada pengkajian secara ulang, Cak Suko. Harus ada pengkajian secara ulang untuk mengembalikan kebudayaan Ya, jadi tadi. Indonesia berkiblat ke Madura, terus Maduranya tanya bagaimana cara menerapkan bahasa. Terus jadi Madura gini, enggak apa-apa kita menemukan Indonesia berkiblat ke Madura, berarti Maduranya harus berkiblat ke Jombang. Lo takon ya. Mungkin nanti ini juga bisa disambung sama Mak Kiai Muzammil selaku perwakilan dari Madura di mungkin seperti itu Cak Nun, untuk mengembalikan rasa kebangsaan dalam diri kita itu seperti apa, karena pemuda-pemuda sekarang harus terus digenjot dengan rasa-rasa kebangsaan itu sendiri. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bangga seperti Soekarno waktu bangga dengan pemuda Cak Nun. Berikan aku 10 pemuda, maka dunia akan saya guncang. Wah, itu dong. Berikan 100 pemuda dan dunia tetap gak berguncang. Nah, itu perkaranya di situ. Mas, sampean. Sebentar Mas, untuk diingat sebelum sampean ya, untuk diingat ini dari pendidikan kebangsaan, tolong teori dasarnya dipertanyakan kembali. Yang dimaksud bangsa itu apa? Karena definisi tentang negara dan bangsa itu berubah-ubah sesuai dengan kepentingan penguasa ekonomi dan peta keuangan. Ya, jangan lupa loh ya. Jadi yang ngatur kita itu sebenarnya bukan negarawan, bukan bangsawan, yang ngatur kita itu adalah kapitalis. Ya. Dulu ada nation state, jadi dulu ada negara berdasarkan kebangsaan, ada negara berdasarkan macam-macam. Sampai sekarang negara itu dirobohkan. Ya, jadi tolong yang dimaksud bangsa itu apa? Madura itu suku apa bangsa? Bangsa. Loh, wong orang Eropa, Belgia, Luxembourg, Belanda, kiri kanan itu podo kabeh. Itu satu bahasa, mereka 3 bangsa kok. Wong kita 1000 bahasa kok satu bangsa. Jadi saya kira lambat atau cepat Indonesia itu bukan bangsa Indonesia, tapi kumpulan-kumpulan bangsa Indonesia. Jadi PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Indonesia, ada bangsa Madura, aslinya enggak ada. Enggak ada. Setelah Omai Rama nyanyi baru ada Madura. Oh. Gimana Cak Nun? Loh, itu loh.
ada Jawa, ada Sunda, terus Madura juga. Tahu nama dulu ya. Ngerti ya teori dasar kebangsaan apa? Oke, Mas, silakan Mas. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis dari ITS. Ya, terima kasih sudah dikasih kesempatan kayak gini. Saya ini mau tanya ke Mbah Nun, karena saya sudah beberapa kali tanya gitu. Ini mengalami silang pendapat, yaitu tentang sejarah sendiri. Nah, kami dididik di kampus, katanya kampus teknologi, nah itu herannya nggak ada sama sekali menyentuh tentang nilai-nilai. Kalau misal keprofesian gitu, itu cuma diajari bagaimana skillnya. Oh, bagaimana salah gitu. kampus, kutune mlebu UNER awakmu. Nah, iya ya. Wah, ini ya. Ya. Jadi contohnya gini ya. Waktu itu saya sempat diskusi dengan salah satu dosen kampus UNER. Waktu itu kebetulan saya ada ketertarikan pengen mempelajari tentang sejarah kampusan. Nah, itu beliau bilang gini, untuk menerjemahkan bahasa Kawi, saya itu harus belajar ke profesor dari Australia. Seperti kata Pak Tanto tadi, kok kenapa situs-situs di Penanggungan itu bukan orang UNER, tapi malah orang luar kayak gitu. Dan setelah dari profesor Australia itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sementara pernah pada waktu itu saya dapat yang suka weruh ke salah satu budayawan juga, Roma Agus waktu itu, beliau bilang katanya, kalau kamu pengen menerjemahkan bahasa Kawi, kamu harus bisa bahasa Kawi. Jangan sampai kamu mempelajarinya yang diterjemahkan ke bahasa sebelum Indonesia, karena di setiap penerjemahan tirose wonten pengaburan makna sekitar 70% kayak gitu. Sehingga ketika tadi Cak Suko bilang bahwa kita yang di sini ini adalah calon-calon pemimpin masa depan, dan saya pernah mendapatkan asupan gini, kalau kamu ingin membawa Indonesia ke depan, berarti kamu harus mempelajari sejarah Indonesia 500 bahkan ribuan tahun silam kayak gitu. Sementara bicara tentang sejarah PKI saja, tentang G30S, itu banyak versi. Padahal itu baru terjadi sekitar puluhan tahun yang lalu. Sementara kalau kita bicara tentang Majapahit, kita bicara tentang Mataram, tentang Ken Arok, itu kita harus mencari versi mana. Sehingga saya melihat atau membaca literatur itu ada ketidakpercayaan kayak gitu. Sehingga mencari kebenaran yang sebenarnya itu pripun. Dan saya beranggapan Cak Nun bisa memberikan jawaban ngoten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, Chris. Oke, beberapa kunci ya. Kalau ada orang bertanya kemudian ada yang menjawab, terserah itu orang di pasar, orang di terminal, atau dosen, atau profesor, bahkan ustadz, ulama, ketua sopoy, jangan pernah berpikir akan ada jawaban objektif dan benar. Kebenaran objektif itu hanya ada pada Tuhan dan Muhammad. Selebihnya itu dia relatif, maka dibutuhkan sikap husnudon satu sama lain dan bersyukur. Belum guru mesti bener ya, tapi ditolak terus, gitu ya sikapnya ya. Jadi ojo terus kon datang punya pendapat kok pertahankan pendapatmu menyangkut harga dirimu, ojo. Kon salah gak masalah kok, menene ditandani gak masalah, ngono ya. Selama ini kan ada psikologisme yang salah pada para intelektual. Dia pikir kalau dia ngomong kebenaran itu tanggung jawab pribadi dia, enggak. Itu pendapat. Ijtihadnya bisa berkembang, bisa dinamis. Meneh aku salah ternyata ya gak masalah. Wong aku wingi ketok iku gak tapi ayu, mben kok lho. Ayu adane ya boleh kok. Boleh kok. Betul enggak? Ya oke, satu. Nomor dua. Yang saya kira agak mendekati pasti adalah bahwa Anda ini sekarang membaca buku-buku sejarah bikinan penjajah Anda. Maka tingkat manipulasi dan tingkat distorsinya sangat tinggi. Termasuk yang resmi kurikulum di sekolah-sekolah dan universitas itu semua produk penjajah yang punya punya kepentingan-kepentingan untuk menyembunyikan banyak hal di dalam sejarah Anda sendiri. Tadi malam dijelaskan di Mojokerto oleh Pak Agus ya, bahwa kitab Pararaton itu bukan kitab Jawa, itu bikinan Sruk Horkronye supaya Anda tidak punya kebanggaan. Di Karang ada perang Bubat,
sehingga orang Sunda benci sama Jawa sampai hari ini, padahal tidak pernah ada terjadi, sehingga Anda tidak lagi mengagumi Gajah Mada. Terus dikepung lagi dari atas, mereka ngarang mengenai Ken Arok tidak ada, gitu loh. Maka Anda juga, alah Gajah Mada apa bukti ini dia nyegat wong kate kemantenan di Jawa Tengah teko Sunda, biyen ternyata turunane korak kok, worak penjudi adu ayam sing jenenge Ken Arok itu, dan tidak pernah ada Ken Arok. Itu rekayasa, teman sekalian ya. Jadi Anda harus tahu bahwa yang sekarang Anda baca itu Anda harus 100% kritis, itu ya. Bahwa didolei itu, ayo bareng-bareng dolei, gak ada masalah. Jadi ya, belum ketemu, lo ndak apa-apa. Di Bambang Wetan ada peneliti-peneliti sejarah, Sigit, si Agung, semua meneliti terus, ijtihad terus, didolei terus. Ndak usah berpretensi untuk mendapat kebenaran yang benar-benar benar. Yo gak ero nek kebenaran bener itu ndak ono. Wong kon rambutmu jumlahe piro gak ero katanya. Ndukur gak ero, nisor kon yo gak ero. Mosok kate kok hitung karo ndiluk gegermu lah. Cuklek kon. Kecuali kok jabuti situk-situk ya. Lho enak ngene lho Nek Ayah, ya cek muring-muring ya Rek ya. Engko kok lirik-lirik di omah iya jari Cak Nun bener. 2, ketiga. Anda jangan ngomong bahasa Sanskerta, bahasa Sakawi, bahasa Jawa kuno kalau Anda tidak punya niat yang teguh dan istiqomah untuk benar-benar menjadi pelakunya. Kon nuntut sopo soal bahasa Kawi? Kon kepingin sinau teman tega? Nek gak kepingin sinau teman, nek gak gelem memberikan dirimu untuk mempelajari itu, ojo ngomong. Nek kon gelem tak dudui dalane. Sinau teman, bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, tak dudui dalane. Tapi berikan waktumu minimum 1 tahun, bener-bener sinau dek kuno. Di dunia ini hanya ada 3 orang yang masih bisa bahasa Sanskerta, Kawi dan Jawa kuno, hanya 3 orang. 1 orang Belanda, 2 orang India, yang ketiga orang Jogja. Tapi Anda tidak bisa sekilas-sekilas belajar bahasa Kawi. Kalau Anda mau tinggal di situ, belajar temenan, bismillah, boyo apa carane, engkau metu kan jadi pendekar nang dinding ngomong cara Sanskerta. Arek wedok kok rayu ngobang Sanskerta, gitu kan? Petik-petik bareng, nek surak bal-balan itu bahasa Sanskerta, ya. Nek kan lancane ya ayo, nek kon gak ya wis, nek ngono aku iki mek takon, muga-muga ana sing gelem sinau gitu ya. Jadi kuncinya seperti itu, ojo-ojo mengeluh. Seandainya pun tidak pernah kita temukan semua itu, wis bismillah gak apa-apa. Sing penting aku duwe Gusti Allah, duwe Kanjeng Nabi, aku jujur, pikiranku jernih, insya Allah tetap bisa maju ke depan. Ngono lho Dek, upamane gak ketemu lho. Oh nek dituruti iku apa sebabnya sejarah menjadi menghancurkan kita? Karena kon dhewe gak tepat sebagai pribadi. Ya tak gak? Kon iku gak temenan olehmu tauhid, gak temenan olehmu sila pertama, gak temenan sila kedua, gak temenan ketiga, gak temenan papat, gak temenan limone gak tercapai. Sila kelima itu goalnya, dan itu gak tercapai sampai hari ini. Apa sebabnya? Mergo transformasi mesin dari sila 1, 2, 3, 4 ini nggak benar, maka produknya tidak pernah tercapai. Dan tidak pernah ada pendidikan Pancasila yang menjelaskan bahwa ini adalah transformasi. Ini bukan urutan 5. Siji memproduk 2, 2 memproduk 3, 3 memproduk 4, 4 memproduk 5. Itu urutan silanya begitu. Pernah ada penjelasan seperti itu? Mulane takon sing biyen gawe. Terus gak ono kabeh. Wis ngono aku takon ono. Engko tak nang kuburane. Sampeyan ning ngarepe sampeyan biyen ya napa karep sampeyan ya Pancasila, tak takonane. Ojo ngono tak ojo muring-muring tak. Mboten kula niki arek-arek niku ngrepoti kula. Nira ya, sip. Tapi mudah-mudahan dengan pertanyaan Anda itu Anda sudah dipuji oleh Tuhan dan para malaikat. Kabeh ya, termasuk Madura tadi. Termasuk Madura. Oke. Asal mengacu ke Jombang ya. Berikutnya sana apa sana? Oke, satu lagi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi dari Surabaya. Saya itu ngelihat rakyat Indonesia sekarang itu sedih, Cak Nun. Kenapa? Sedih ya wae lowemu. Kenapa sedih itu ya? Karena kok lihat
rakyat kita itu kan negara agraris ya, tapi kok masih banyak kelaparan. Terus harga-harga kayak kebutuhan pokok, daging itu masih mahal. Sedangkan kalau kita mau berusaha ya, kalau kita mau kerjasama, mau gotong royong dan meninggalkan rasa individualisme untuk kepentingan kekayaan pribadi, kita tiap-tiap jurusan sumama orang-orang pertanian kita mencurahkan sepenuhnya untuk gimana caranya mengelola pertanian kita agar lebih maju lagi. Terus kerjasama antara orang-orang peternakan, gimana caranya kita tuh bersatu untuk menunjang seluruh perekonomian peternakan di Indonesia ini. Dengan sumama ya, kalau sekarang kan ibaratlah satu desa itu kerjasama bikin produksi sapi atau peternak sapi. Yang penting ada ide-ide sinergi pembangunan itu yang maksud di segala bidang. Kok gak dilakoni? Pengennya itu semua mas di Mojokerto itu sapi, terus di Jombang padi, terus di kecamatan lain itu punya komoditas masing-masing. Jadi di Indonesia itu kita nggak sampai kita itu beli terus dimainkan harga, sehingga kalau kita sisa-sisa hasil alam kita sisa-sisa, kita bisa malah mengekspor. Kita malah jadi pusat peradaban dunia malahan. Sedangkan sebenarnya Cak Nun guys, sedangkan zaman dulu kan zaman kerajaan Majapahit itu malah orang barat datang ke Indonesia, datang ke timur. Tapi kenapa kita timur berkiblat pada barat, sedangkan sebenarnya orang Indonesia sendiri itu sangat-sangat cerdas, cuma penyakitnya satu, males sama pingin tampil sendirilah. Itu sih. Wes. Saiki ngene, aku sebagai wong tua, mergo awakmu sambat karo aku, nek ngono pelajari bener sebab akibatnya. Kembalikan nilai dasar. Misalnya kok rego nek panen malah mudhun. Kok tidak terkontrol dan seterusnya, iku sebabnya apa kudu kok doleki temen, ojo ngarani tok. Aku takon sing ngatur rego sapa? Upamane Tengkulak. Bener? Bener? Ada nggak di belakang Tengkulak? Ada. Apa? Oke ya, dipelajari bener. Oke, nggak harus dijawab sekarang, pelajari betul. Kamu susun alternatif pembangunan masa depan 10 tahun lagi misalnya. Nek kon wis nyusun iku, engko akan karo Gusti Allah, wah iki tepak iki, tak dadekne menteri ngono ya. Ya. Mulai saiki dipelajari betul. Amin. Ngono ya. Dipelajari bener. Ya Allah. Ya. Kalau pemerintahan sekarang nggak usah mengeluh. Saya nggak ngeluh Cak Nun. Cuma lah kon malah apa iku, Mas? Cuma ingin menyadarkan orang-orang pintar yang di Indonesia ini untuk kompak lagi loh Cak Nun. Saya nggak, kalau yang sekarang nggak ngeluh gitu ya. Mulane kon gak gurung urus sebabe. Mulane kon kei supaya kompak lagi. Ku gak ro apa sebabe gak kompak. Mulane dipelajari sik. Ojo ngarani, ojo terlalu yakin karo pendapatmu sik. Kon salah sebabnya salah iku mau. Asal usule kok gak gotong royong iku salah. Ngono lho. Dipelajari mulane. Dan iki suwe masalahnya. Apa? Kamu pelajari lama. Jadi nek sing pemerintahan saiki, keadaan saiki nggak usah kamu ukur, udah kamu belajar aja. Sing saiki sama Tuhan mau disuruh pemerintah yang ada sekarang itu oleh Tuhan diperintahkan untuk melatih ketangguhan bangsa Indonesia. Jadi dibikin sengsara supaya kuat. Jadi pemerintah itu polisinya biar caranya angel uripe rakyatku. Cek kuat arek iki, cek tangguh ngono lho. Memang begitu. Aku roh wahyune ku apa biyen lewat Gunung Lawu ya kon iki apa ya. Jadi jangan mengeluh tentang yang sekarang. Yang penting pelajari bener, nek wis saatnya tiba kon bertugas. Ngono ya, Rek ya? Amin. Ya. Apa meneh? Nggih, lak ningali daerah Kertajahan iki nggih sedih Cak Nun. Mosok ningali napa sak dalanan niku nggih sing gak ada magrong-magrong niku sing tiyang Jawa asli kok kedik, tiyang pribumi nggih kedik. Saniki kan napa tanah-tanah sing awis teng kota-kota niku sing gak ada nggih pribumi niku kedik Cak Nun, malah tersingkirkan. Ya mulanya Pak Iskondo, pemerintah sekarang itu disuruh Tuhan untuk menyengsarakan rakyat. Alhamdulillah. Jika anda ini mangkok
pancet ae pertanyaannya. Memang ditugaskan untuk supaya rakyat itu prihatin. Kok angel yo? Wah, iki toko iki tek sapa? Lho, duduk tekku. Lho, lemah kok tek Cina kabeh ngono ta karepmu? Nggih, nggih. Lo memang sengaja. Itu Allah itu memang latih, ayo banting rakyatmu, cek tangguh, cek jadi pendekar, ayo banting, diantemi, tidak, ngunu, kan gak ero ya. Memang begitu. Nanti setelah kamu jadi bagian dari pemerintah, baru perintahnya lain, sejahterakan rakyatmu. Nek saiki gak, nek saiki injak-injak rakyat, persulit hidupnya rakyatmu. Karena sekarang ini mereka dalam taraf pendidikan untuk menjadi manusia yang tangguh. Amin. Wis ojo sambat meneh lho. Ampun. Engko kon liwat omahe ngarepe gedung, aduh rek kok duduk kae wong Indonesia rek. Ngono kon ayo ya, ngono ya oke.